Pemerintah Kabupaten Manokwari siang tadi melepas rombongan Ikatan Keluarga Flobamora Kabupaten Manokwari dan Papua Barat. Warga Manokwari asal Sorong Selatan menyambut Bupati dan Wakil Bupati terpilih Samsudin Anggiluli dan Alphonse Sesa. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menginstruksikan kepada setiap lembaga pendidikan di daerah untuk segera melaksanakan pembelajaran tatap muka pada semester pertama tahun ajaran baru 2021-2022. Demikian disampaikan Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Provinsi Papua Barat John Lee Edison Sula. Ia menjelaskan untuk mengembalikan peserta didik masuk sekolah kini harus dimulai dari nol. Karena selama ini anggapan orang tua maupun siswa bahwa mereka diliburkan dan tidak ada kegiatan belajar mengajar. Padahal pembelajaran melalui daring tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menginstruksikan kepada seluruh lembaga pendidikan, salah satunya melalui LPMP Papua Barat, untuk mendekatkan diri ke pemerintah daerah agar sesegera mungkin menindaklanjuti instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam melaksanakan program pembelajaran tatap muka disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena apa? Untuk mengembalikan peserta didik untuk masuk sekolah lagi itu kita mulai dari nol. Ya. Karena selama ini anggapan orang tua, anggapan masyarakat umum, anggapan siswa, peserta didik bahwa mereka libur. Padahal kan tidak libur. Nah, jadi mereka selama di rumah yang bangun harus jam 6, setengah 7 sudah siap ke sekolah, malah sekarang jam 8. Pas waktu kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Nah, karena itu Pak Menteri sekarang tuh berupaya kawan-kawan LPMP, kepala-kepala LPMP, teman-teman LPMP mendekatkan diri dengan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati, Wali Kota, teman-teman di satuan pendidikan untuk sesegera mungkin melaksanakan program pembelajaran tatap muka. Sesegera mungkin. John Lee Edison Sula menyampaikan, dalam setiap rapat-rapat terbatas yang dilakukan secara virtual bersama instansi terkait, baik di lingkup Pemprov Papua Barat maupun Kabupaten Kota se-Papua Barat, sudah diberikan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan Direktorat Jenderal Guru dan Ketenaga Kependidikan, sehingga diharapkan tahun ajaran 2021-2022 di semester pertama, pembelajaran tatap muka sudah dilakukan. Dalam rapat-rapat terbatas secara virtual dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah diberikan informasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal PAUD Dasmen dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk sesegera mungkin melaksanakan itu, mensosialisasikan itu. Beberapa kali pertemuan LPMP dan kawan-kawan dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kota itu pun sudah kami sampaikan. Nah, sehingga jangan sampai ada informasi bahwa kita kurang kerjasama. Dalam setiap ada beberapa bulan terakhir ini kami buat pertemuan baik secara virtual maupun tatap muka kami sampaikan. Sementara itu, untuk zona merah karena pandemi COVID-19 saat ini belum diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka. Sedangkan untuk zona hijau, kuning, dan zona coklat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manokwari siang tadi melepas rombongan Ikatan Keluarga Flobamora Kabupaten Manokwari dan Papua Barat menuju ke Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan bantuan dari Papua Barat kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 perwakilan dari Ikatan Keluarga Flobamora Papua Barat dan juga Kabupaten Manokwari Sabtu 24 April 2021, tepat pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, berangkat menggunakan pesawat menuju NTT. Sebelum berangkat, rombongan dilepas oleh PLT Sekda Kabupaten Manokwari Mersiana Jalimun, didampingi asisten 1 dari Bandara Rendani Manokwari,
PLT Sekda Papua Barat Mersiana Jalimun menyampaikan kepada perwakilan agar bantuan yang diberikan oleh masyarakat, pemerintahan Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat dapat diberikan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Clinton Talo, Ketua Ikatan Flobamora Papua Barat saat diwawancarai mengatakan terima kasih atas kepedulian pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat serta masyarakat di Papua Barat. Bantuan yang diberikan sesampainya di NTT, tim akan berkoordinasi dengan tim yang ada di NTT sehingga bantuan yang diberikan akan tepat sasaran. Terima kasih, saya sebagai ketua tim relawan untuk bencana Nusa Tenggara Timur bersama rekan-rekan yang akan berangkat pada hari ini, dan saya juga terima kasih kepada Pak Bupati yang telah melepaskan kami bersama Ibu Sekda dan Bapak Asin 1 yang telah meluangkan waktu untuk ke bandara untuk bersama melepas tim relawan untuk Nusa Tenggara Timur. Tentu ini kepedulian yang sangat berharga bagi kami masyarakat Flobamora yang ada di Kabupaten Manokwari. Dan nanti sampai kami di sana, kami akan salurkan apa yang kami dapatkan dari masyarakat Kabupaten Manokwari maupun Flobamora bersama pemerintah Kabupaten Manokwari maupun provinsi. Kami akan kerjasama dengan tim Nusa Tenggara Timur supaya apa yang kami bawa ini jangan salah dipergunakan. Karena ini uang berduka untuk kita semua, dan supaya masyarakat juga tahu perjalanan kami ke sana ini bawa misi apa. Ini bawa misi kemanusiaan untuk Nusa Tenggara Timur yang menghadapi bencana alam. Oleh sebab itu, saya sekali lagi bersama tim relawan, bersama wakil ketua kabupaten maupun angkatan muda dan semua yang pada siang hari ini, saya mungkin sampai di situ apa pesan saya. Intinya kami 8 orang pulang, kami juga kembali juga 8 orang. Selanjutnya ditambahkan bantuan yang dibawa berupa dana dan juga pakaian layak pakai. Tim dari Papua Barat sudah melakukan koordinasi dengan tim induk di NTT. Setelah tiba nanti, sekitar 8 kabupaten yang akan dikunjungi oleh tim dari Papua Barat. Pakai juga dan mungkin dana yang kami akan serukan juga supaya cepat sasaran. Dan kami juga sudah komunikasi dengan Posko Induk Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu nanti kami melakukan diri, baru Posko Induk Nusa Tenggara Timur provinsinya nanti akan kasih petunjuk buat kami ke kabupaten yang kami akan jalankan. Waktu ada 8 kabupaten yang kami akan kunjungin ke sana. Dengan adanya bantuan dari Kabupaten Manokwari dan juga Papua Barat yang diantar oleh tim Flobamora Papua Barat, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat Flobamora yang terkena dampak bencana alam di NTT. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Hingga saat ini jumlah calon peserta Bintara Polri jalur afirmasi Otsus yang telah mendaftar sebanyak 4.414 orang dari 12 kabupaten 1 kota di Papua Barat. Sebanyak 4.000 lebih calon peserta Bintara Polri jalur afirmasi Otsus yang berada di Polda Papua Barat berasal dari 12 kabupaten 1 kota yang dijaring dari sejumlah Polres. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menyampaikan, saat ini sejumlah Polres di Papua Barat telah mengirimkan calon Bintara polisi ke Polda Papua Barat. Tercatat animo pendaftar Bintara yang masuk ke Polda Papua Barat bahkan sudah mencapai 4.414 orang. Oleh karena itu, Kapolda Irjen Pol Tornagogo Sihombing berharap jajarannya bisa lebih ekstra ketat dalam setiap tahapan seleksi yang berlangsung di Polda Papua Barat. Dan semuanya sudah kumpul, kita coba-coba sama-sama saling berusaha untuk mencari yang terbaik ya, dari putra-putra terbaik atau putra-putri terbaik Papua Barat ya. Animonya cukup besar ya, 4.000-an ya. Nah makanya ini juga kita dari kesehatan juga kita betul-betul ekstra untuk mencapai itu, dan ya sama-sama semuanya kita membantu ya, untuk Polri juga dalam hal ini Polda juga kerja keras nih untuk menjaring mana-mana yang bisa kita jadikan anggota kepolisian nanti ya. Adapun rangkaian tes yang akan diikuti mulai dari tes kesehatan jasmani, psikologi, dan akademik. Untuk pemeriksaan kesehatan sendiri akan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Diketahui sampai saat ini peserta yang telah tiba di Polda Papua Barat untuk mengikuti tahapan tes, yaitu peserta dari wilayah Sorong Raya, Kabupaten Fakfak, Kaimana, Teluk Wundama, dan Kabupaten Manokwari. Habis kesehatan ya berarti nanti jasmani, kesehatan jasmani, psikologi, akademik, banyak lah ya nanti. Masih selama berapa hari Jenderal? Ke depan ini ya kalau kesehatan seminggu ya, karena banyak nih kan, baru kita lapor, baru kita umumkan gitu. Dari Sorong atau campuran Jenderal? Ini Sorong Raya nih kayaknya yang baru masuk. Yang baru masuk dari Sorong Raya. Jumlahnya Jenderal?
Aduh, kalau yang sekarang? Kalau sehari 250 juga. 250 ya? 250 ya. Nanti hari Rabu datang lagi dari Kaimana, Fak-Fak. Banyak sekali ya. Hah? Bintuni sudah ya? Belum kayaknya, Bintuni belum masuk. Ya. Kan dari 13 kabupaten kota itu totalnya 4.000 atau 4.000 kayaknya. Ya, semuanya 4.000. Dengan dilakukan tes secara ketat, diharapkan dapat menghasilkan calon peserta Bintara Polri jalur afirmasi Otsus yang berkompeten, profesional, dan siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari menggelar inspeksi mendadak kelayakan kendaraan khusus mobil double kabin di wilayah Jalan Pasir Wosi karena akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di pinggiran kota Manokwari yang menelan korban jiwa. Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari melakukan sidak kelayakan kendaraan roda 4, khususnya mobil double kabin di Terminal Pasar Wosi. Sidak ini pun melibatkan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari. Kasat Lantas Polres Manokwari AKP Tri Ambar Setio Bawono saat ditemui mengatakan, sidak kelayakan ini dilakukan karena akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil double kabin di wilayah hukum Polres Manokwari, terutama di wilayah tanjakan Kabupaten Pegunungan Arfak dan Warmare. Bahkan, kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi menelan korban jiwa. Kegiatan hari ini kita sidak kelayakan kendaraan bermotor roda 4, khususnya mungkin teman-teman kita yang double kabin, itu kita sidak untuk kelayakannya, karena mengingat akhir-akhir ini banyak terjadinya laka lantas di sekitar wilayah hukum Polres Manokwari, yaitu di tanjakan Pegunungan Arfak, Pega, terus di Warmare itu banyak laka-laka. Bahwa satu kemarin juga ada lakajol MD sampai 4. Dalam sidak tersebut, personil Satlantas Polres Manokwari bersama Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari fokus terhadap kondisi kendaraan, mulai dari ban mobil, penerangan, lampu sen, serta perlengkapan surat-surat kendaraan. Tri mengatakan selama melakukan pengecekan banyak ditemukan ban mobil yang dianggap sudah tidak layak digunakan. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mensidak apakah banyak teman-teman ini kendaraannya yang tidak layak. Nah, nyatanya kita tadi sudah melakukan pengecekan, banyak dari teman-teman kita yang bannya itu sudah halus, mungkin makan dalam. Terus kita juga cek surat-suratnya, SIM-nya, remnya, lampu-lampunya. Memang banyak, sebagian besar itu karena bannya sudah rusak. Kita tadi kurang lebih ada 30-an kendaraan kami cek, ya sebagian besar masalahnya itu di ban. Kasat Lantas menyampaikan saat ini masih dilakukan sosialisasi dan pemeriksaan. Namun ke depan dalam sidak berikut, jika masih ditemukan kendaraan yang tidak sesuai standar kelayakan, maka akan ditindaklanjuti oleh Satuan Polres Manokwari bersama Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga Manokwari asal Sorong Selatan menyambut Bupati dan Wakil Bupati terpilih Samsudin Anggiluli dan Alfonsesa yang tiba di Bandara Rendani untuk dilantik pada Senin tanggal 26 April. Selamat pagi, selamat datang Bapak Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan terpilih Samsudin Anggiluli didampingi Nyonya Beatrix M. Siren Anggiluli, PLH Bupati Sorong Selatan dan Cenau, bersama rombongan disambut mahasiswa Manokwari asal Sorong Selatan saat hendak mengikuti pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Sorong Selatan 2020. Dalam pantauan media ini, sejumlah pemuda-pemudi asal Sorong Selatan yang menuntut ilmu di kota Manokwari menyambut rombongan dengan menyuguhkan tarian Serar Tumbo Tanah dari Tanah Tehit dan tarian Yembo asal Imeko.
Dalam prosesi tersebut, mahasiswa dan rombongan bersama menaikkan sukacita atas perkenan Tuhan sehingga kegiatan pelantikan dapat berlangsung dengan aman dan lancar sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Bupati terpilih Sorong Selatan Samsudin Anggiluli menyampaikan terima kasih atas antusias serta apresiasi dalam penyambutan yang diberikan oleh warga Sorong Selatan yang ada di Kota Manokwari. Demikian juga penyambutan serupa diberikan kepada Wakil Bupati terpilih Alphonse Sesa, didampingi Nyonya Imelda Nerlince Sesa. Angel Berto, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.